Hai semua, perkenalkan nama saya adalah Oscar Deon. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat datang di series masalah pilkada di Indonesia. Pada series pertama saya akan membahas latar belakang permasalahan pilkada. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah momen penting di mana kita memilih pemimpin daerah yang akan mengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik semua euforia dan harapan, terdapat berbagai permasalahan yang seringkali luput dari perhatian. Dalam video kali ini, kita akan menyelami berbagai masalah yang melanda pilkada Indonesia, dari politik uang, konflik antar kandidat, hingga tantangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Apakah sistem kita sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia? Mari kita simak bersama. Pemilihan kepala daerah, juga dikenal sebagai pilkada, merupakan contoh nyata dari sistem demokrasi Indonesia. Perjuangan untuk kedaulatan rakyat dan banyak reformasi menghasilkan proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum ini, pilkada tersebut dilakukan sendiri oleh DPRD, tetapi banyak masalah yang didapat. Antara lain ialah kekurangannya partisipasi masyarakat terhadap politik, lalu kemungkinan adanya korupsi sangatlah besar. Sejarah pemerintah daerah Indonesia harus kita renungi lagi dari awalnya penetapan undang-undang jika kita ingin memahami pilkada dengan lebih dekat. Dalam pemerintahan Orde Baru, kekuasaan dipusatkan ke pemerintah pusat yang memiliki kontrol yang kuat atas daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah sangatlah terbatas. Bahkan hampir tidak ada, dan kepala daerah cenderung bekerja untuk pemerintah pusat. Hingga sekarang, masyarakat ikut serta dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah adalah semangat atau gebrakan politik dan demokrasi yang sangat menarik. Napak tilas dan berbagi masalah akan disajikan di sini. Hingga saat ini, proses pemilihan kepala daerah telah beberapa kali diubah. Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, hajatan politik lokal ini merupakan titik singgah. Menurut Huntington, proses ini mirip dengan ombak yang terus bergulung dan menggambarkan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kita sebaiknya harus mengingat masa lalu tentang bagaimananya demokrasi di dalam sektor pilkada di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1990-an, tujuan dari pemindahannya hak kekuasaan ke daerah lain adalah untuk memberi pemerintah lebih banyak otonomi. Ini merupakan salah satu tuntunan utama reformasi. Akibatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah, daerahnya dibagi atas daerah provinsi dan kemudian dibagi lagi ke daerah yang lebih sempit, yaitu daerah kota dan daerah kabupaten, masing-masing dengan pemerintah daerahnya sendiri. Pada periode 2010 sampai 2013, berdasarkan permasalahan pada pilkada tahun-tahun sebelumnya, karena itu terjadi perubahan, yaitu pilkada menjadi bagian dari pemilu Indonesia. Akibatnya, peraturan yang ada diganti dengan yang baru. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggunakan pemilu kada sebagai salah satu jenis pemilihan yang resmi di negara itu. Setelah melakukan diskusi yang mendalam tentang hal itu, seperti yang ditunjukkan oleh pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, prinsip utama dari undang-undang ini adalah bahwa pemilihan umum diatur oleh pemerintah untuk dipilih oleh masyarakat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada tahun 2015, yang paling akhir, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
tentang penetapan PP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-undang inilah yang aturannya diperdebatkan begitu lama. Sempat tidak diurus oleh DPR dan pemerintahan pada saat itu dikarenakan tidak menemui jalan tengahnya. Lalu diprotes oleh rakyat dengan berbagai cara di semua daerah, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu terpaksa mengeluarkan peraturan pemerintah tentang aturan baru pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dibuat oleh Perput Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaklumin. Semoga dengan video ini kita bisa melek dengan politik di Indonesia. Salam mahasiswa.